Kayak sekarang tentang Syekh Saleh Fauzan. Nah, ini yang rame nih ya. Jadi ada yang ngamuk-ngamuk kepada kita, nggak apa-apa sih ngamuk-ngamuk lah ya. Mengenai saya mengkritisi, mohon maaf ya, antum yang tamatan pesantren modern, kok di pesantren modern digunakan kitab Syekh Saleh Fauzan untuk akidah, tapi itu kelas yang sangat berbahaya. Kelas 5 apa kelas 6? Kelas 5 ya, kelas 5 kelas 6. Saya dikabarin kelas 5 dan kelas 6. Kenapa? Syekh Saleh Fauzan di buku daras yang itu menyebutkan bahwa istighosah atau tawassul dan juga tawassul itu syirik akbar. Apa arti syirik akbar? Ya. Nah, sekarang kalau antum nggak percaya sama kitab yang kecil itu, kita bawain kitab yang lebih gede. Nih, Ighatsatul Mustafid, I'anatul Mustafid li Syarhi Kitab Tauhid. Jadi di Saudi dan di beberapa tempat orang itu rata-rata ulama-ulama salafi itu hampir semua nulis tentang syarah kitab tauhid atau mengajarkannya. Ya, itu hampir. Syekh bin Bas syarah kalaminya itu dibuat buku. Ya, ada nanti yang akan kita bedah juga ada ya. Siapa namanya? Al-Badr itu. Saya lupa namanya itu. Itu juga nanti kita bedah bahwa ketika dia menyebut Ahlus Sunnah Asy'ari, dia kemudian membuat framing baru bahwa Asy'ari itu versi dia ada. Beda dengan versi kita. Asy'ari itu terbagi dua gitu. Asy'ari beda dengan Asy'ariyah. Kayak sekarang mereka bilang Syafi'i beda dengan Syafi'iyah. Ya, lagu lama itu. Kalau bahasa kawan kita di Pekanbaru, Ustaz Alnof, itu mah lagu lama gitu. Karena malas sih nanggepin, cuma kalau antum emang pengen tahu, benarkah dia mengatakan beristighosah? Istighosah itu artinya apa? Meminta kepada Allah dengan melalui makhluk, bukan minta ke makhluk. Misalnya datang nih ke ulama, tak tolong doain kita dong gitu. Mirip-mirip tawasul. Maka definisi istighosah tawasul ini kadang-kadang ambigu. Tapi bagi Syekh Saleh Fauzan, istighosah ataupun tawasul artinya sama. Apa artinya? Meminta kepada selain Allah. Coba antum tanya kepada semua ulama Ahlus Sunnah. Apakah benar istighosah tawasul itu minta kepada selain makhluk? Enggak ada satupun. Jadi definisi kita sudah beda. Maka sering saya katakan, istighosah tawasul versi Syekh Saleh Fauzan, Syekh bin Bas, itu syirik. Kenapa? Karena istighosah versi mereka itu meminta kepada selain Allah. Istighosah versi Asy'ari dan Sufi bukanlah istighosah yang dimaksud. Istighosah para Sufi, para ulama Asy'ariyah itu istighosah meminta kepada Allah dengan menyebutkan nama Nabi. Dalilnya ada di mana? Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Ya. Ada juga di Ibnu Majah, ada juga di riwayat-riwayat yang lainnya, beragam. Ya Allah, ya, inni atawajjahu bika, ya atawajjahu ilaika bi nabiyyika. Ya Allah, aku menghadap kepadamu dengan nama nabimu, dengan nabimu. Ya Muhammad. Nah, di situ ada nida namanya. Memanggil. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi. Aku menghadap dengan menyebut namamu, dengan berhadap bersamamu, menghadap kepada Allah. Jadi ngadap mintanya ke siapa? Jadi bi sama ila aja udah beres sama kita. Kita nggak usah repot. Ya kalau udah ngaji ujurumiyah lah cukup lah ya. Ya bab ila sama bi kan beda. Ya kan? Nah, di sini coba teman-teman. Di kitab ini cetakan Manaratul Kutub. Ini jangan-jangan antum punya nih, Buya Zulfikar. Fathul Majid ya, ini Kairo ini cetakannya. Ketika dia mensyarah kitab Tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab, dia mengatakan di sini nukilannya bahwa istighosah terbagi dua. Istighosah yang boleh sama yang nggak boleh. Dia punya juga. Istighosah yang boleh itu misalnya saya bilang, Sidi Musa tolong dong. Yang begini boleh. Ya iyalah, masa nggak boleh. Yang nggak boleh itu apa? Al-istighosah bil makhluk ya, fima la yaqdir alaih.
terhadap hal yang makhluk itu nggak sanggup. Kal istighasah, lalu dia kasih contoh, seperti istighasah bil amwat wal ghaibin. Seperti istighasah dengan yang sudah mati ataupun yang gaib, yang jauh. Syirkun akbar. Maka istighasah ini adalah syirik yang akbar, jelas. Kalau syirik, pelakunya musyrik gak? Ya musyrik. Kafir gak? Ya kafir jadinya. Ini bahayanya. Kenapa? Dalilnya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Kafir itu terbagi dua, ahli kitab yang ingkar kepada kitab, dan yang kedua musyrik. Jadi kalimat syirkun akbar ini berbahaya muncul di sini. Li'annahu yastaghitsu biman la yaqdiruna ala syai'in abadan. Karena orang ini beristighosah dengan orang, dengan zat, dengan sosok yang tidak sanggup untuk melakukan apapun. La yaqdiruna ala syai'. Nah, ini bahaya ini. Dia menyebut nabi dengan kalam begini. Karena nabi termasuk yang sudah meninggal. Ya, tidak sanggup melakukan apapun ala syai'in abadan, selama-lamanya. Orang ini susah dapat syafaat hari ini. Falladzina yastaghitsuna bil adrihah. Mereka yang istighasah dengan adrihah, dengan kuburan-kuburan. Wabil awliya'i wabis salihin. Mereka yang istighasah dengan para wali dan orang-orang soleh. Wal amwat, ataupun orang yang telah mati. Aw yastaghisuna bil ghaibin, orang yang masih hidup tapi jauh, gaib. Minal jin aw bid syayatin. Lah kok disetarakan istighasah sama nabi sama jin, sama setan? Kullu hadza minan naw'il mamnu. Ini semua terlarang. Jadi apa kata dia? Orang-orang yang melakukan istighasah dengan kubur. Nah, teman-teman, saya nggak pernah kan mengatakan kita meminta ke kuburan. Ada nggak kalam saya begitu? La aqulu abadan wallahi. Ya, saya nggak pernah mengatakan itu. Tabarruk dengan kubur beda dengan meminta kepada kubur. Tuh. Kalau kita ala mereka kan kita bilang ayyuhal jahil, gitu ya. Kita nggak perlu kalam-kalam begitu. Itu gaya-gaya lama itu. Itu waktu Syekh Albani tengkar sama Syekh Al-Ghumari. Kita nggak mau menggunakan diksi begitu. Anda yang suuzon kepada kita, wahai ikhwatuna salafiyah, i'lamu, ya, ketahui bahwa kita ahlu sunnah Asy'ariyah dan pengikut mazhab yang 4 dan para tarekat sufi tidak pernah meminta kepada kubur. Ya, ada yang minta kubur, antum musyrik. Tapi tabarruk bil adriha, tabarruk bi kubur salihin, itu amrun akhar. Mengambil berkah. Oh, berkah itu enggak ada kecuali dari Allah. Loh, Nabi bilang dalam makanan ada berkah kok. Air hujan berkah kok dari langit. Berkahan dari langit atau dari bumi. Berarti Allah itu naruh berkah di banyak tempat. Kan jelaskan ayatnya yang sering dipakai oleh para khatib, seandainya mereka bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan seterusnya. Berarti Allah juga. Nah, ini yang harus diluruskan, ya. Yang harus diluruskan dari definisi mereka. Antum coba lihat bahwa Syekh Saleh Fauzan menganggap Imam Sufi kita namanya Busiri, pengarang apa? Burdah. Ta'rifun? Kita di sini pernah baca Burdah ya, Panji, ya? Benar, mana Panji? Pernah baca Burdah kita sini, ya? Awal-awal dulu. Imam Al-Busiri itu murid dari Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi murid dari Abul Hasan Asy-Syadzili. Beliau menulis Burdah. Burdah itu bukan penyembahan kepada Nabi, itu cuma apa isinya? Ya, pujian, as-sana. Itu boleh-boleh aja, manaqibun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Busiri itu punya satu kalam yang mereka ulang-ulang di semua kitab mereka, tapi mereka nggak talakikan kitab ini dari ahlinya, sehingga mereka buat terjemahan sendiri. Apa itu? Ya akramal khalqi,
mali man aludhu bihi siwak inda hululil hadithil amam. Ya, begitu bacanya ya. Wahai makhluk yang sangat mulia. Ya. Mali man aludhu bihi siwak. Nah, kalau diterjemahkan secara bebas, tidak adalah bagiku tempat aku mengadu kepadamu, mengadu kepada selainmu. Aludhu, ya, siwak. Ketika terjadi satu kejadian, satu persoalan. Nah, kalimatnya menyebutkan apa? Man aludhu bihi. Man aludhu bihi siwak. Gak ada lagi, ya kayak kita bilang deh, Ridwan, saya gak punya tempat ngadu lagi kecuali ente gitu. Itu ngomong gitu gimana? Syirik gak? Ya, kalimatnya aludhu kok, aludhu. Apa kata dia? Ini dinukil sampai 3 bait ya. Alaysa hadha min akbari syirk? La yafham summa yahkum. Dia nggak mengerti maknanya, lalu dia hukumkan. Antum lihat, ini sekelas Syekh Shalih Fauzan. Gimana atba'nya, pengikutnya? Ya, imam kita dibilang musyrik, yang darah kita mendidih jadinya ya. Seperti dia ketika kita kritik Syekh Shalih Fauzan, Albani, katanya marahnya juga begitu ya, nggak apa-apa, kita nggak ada masalah. Tapi kita nggak akan menanggapi dengan kalam-kalam qabih. Kenapa? Khawatir ente masih muslim. Sibabul muslim fusuk. Mencaci muslim itu fasik, maka kita nggak mau caci maki ente. Ya. Terus gimana? Kita kritik aja bahwa hadza laysa bisahih. Kita nggak bilang kok Syekh Shalih Fauzan rajulun min ahli nar mubtadi, kita nggak bilang gitu. Kita bilang kitabnya berbahaya. Ya kan? Berbahaya nggak nih? Berbahaya kalau begini. Maka antum lihat mulai dari Rabat sana ya. Mulai dari Tonja sampai Jakarta, sampai Papua, sampai Amerika, orang kalau sudah masuk Islam, belajar zikir, belajar mazhab, belajar akidah Ahlussunnah Asy'ariyah, belajar tarekat sufi, mesti baca Busiri, baca Burdah. Musyrik semua dong. Antum bisa bayangkan akibat kalam ini. Akibat kalam ini bahaya enggak? Hadza syirk. Alaysa hadza min akbar syirk? Ini bahaya hal-hal seperti ini, ya. Jadi dia mengkhawatirkan kepada kita hal-hal yang bagi kita udah beres sebenarnya, kita nggak ada mempersoalkan itu. Nah, inilah yang mereka sebut dengan gerakan pembersihan tauhid. Mereka sendiri nggak beres tasawurnya, cara memahaminya nggak beres. Nah, dan ada yang lucu di sini teman-teman. Boleh nggak berdalil dengan hadis dhaif dalam bab akidah? Nggak boleh. Ini Muhammad bin Wahab, pengarang kitab Tauhid, berdalil untuk mengharamkan istighosah dengan selain Allah pakai dalil hadis Imam Tabrani. Padahal dalam rawinya, ya, apa kata hadisnya di situ? Innahu la yustaghasu bi, innama yustaghasu billah. Nggak boleh istighosah denganku, kata Nabi. Istighosah hanya boleh dengan Allah. Kita cek hadis ini riwayat Tabrani. Rawinya ada namanya Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah antum tahu kan yang belajar hadis? Itu rawi ketika kebakar rumahnya, terbakarlah kitabnya, maka riwayat dia asbahat dhaifah. Kecuali riwayat-riwayat yang sebelum itu. Dan ini walaupun sebelum itu pun itu banyak ulama yang meragukan tawakuf. Jadi kalau sudah Ibnu Lahiyah mereka hati-hati. Bayangkan, nggak ada tuh komentar nih, nggak boleh pakai hadis dhaif. Ya nanti silakan nanti Buya Zulfikar mengeksplorasi hadis-hadis dhaif yang ada di risalah kitab tauhidnya. Ya, nanti ketemu tuh banyak. Yang menahkik mereka sendiri, yang mentahrid mereka sendiri, tunjukin aja ya. Kita nggak usah mentahrid lagi. Baik. Nah ini penting saya sampaikan teman-teman. Kenapa? Karena beberapa orang ya kok malah masih membela Syekh Shalih Fauzan padahal dia bukan salafi. Ya, ini yang paling saya agak khawatirkan. Udah jelas Syekh Shalih Fauzan mengatakan hal seperti itu, kok masih dibela? Mentang-mentang sudah dipelajari di pesantrennya bertahun-tahun. Lu
berarti sudah mentakdis dong, nggak boleh dikritik dong, anti kritik dong. Sejak kapan dalam ilmu keislaman itu kritik nggak boleh? Mundur mata. Sejak kapan itu terjadi? Nah, ini yang harus kita luruskan teman-teman, dimuliakan Allah. Panas ya kepala kita ya. Ya, tutup dulu. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad.